Gua pengen tahu deh. Nggak apa-apa kalian bisa jujur ke gua tanpa ngasih nama asli, anonymous juga nggak apa-apa. Ini bukan research karena gua ngambil major psikologi, enggak. Tapi gue pengen tahu aja gitu ya. Apakah dari kalian ini pernah ada rasa pengen banget, either lu pengen mukul, pengen bunuh pasangan lo sendiri? I want to know. Gue pengen tahu. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, now y'all, jujur selama gue menjadi YouTuber Crime Stories, keren banget tuh kan, selama menjadi YouTuber Crime Stories, kayak gue udah lama gitu, ya emang udah lama sih, udah 5 tahun, tapi subscriber gue belum 1 million, gimana ya, udahlah ya, daripada gue baper gue lanjut. So yes, dikarenakan gue udah sering banget nih membawa kasus pembunuhan yang terlibatkan pasangan romansa atau romantis? Romansa bisa ya? Ya, pasangan romansa yang mulai dari pacaran, new love, new birth gitu kan ya, Tinder dan cinta 1000 malam hingga pasangan suami istri. Gua aja yang bukan polisi, dokter autopsi pun juga kagak, tapi mental gua agak terganggu, jujur. Dengan kasus-kasus yang dimana si pasangan dengan teganya membunuh istrinya lah, pacarnya lah, dikarenakan hal-hal yang kalau biasanya gue bawa ini ya, itu hal-hal kecil. Bahkan mereka ada yang gak salah apa-apa tetap dibunuh. So yes, if you think gue udah biasa bawain kasus-kasus seperti ini, no, gue kayaknya gak bakal ada tuh momen dimana gue udah biasa ngebawain ini, no. So yes, trust issue gue terhadap ya masalah percintaan itu lebih besar daripada burungnya Om Tuji Fushiguro. Maka dari itu gue masih jomblo, enggan untuk mati muda. Now, oke, let me come my ass down. Sekarang gue mau bahas kasus ini yang berhubungan dengan apa yang tadi gue bacotin lah ke kalian. Tetapi sebelumnya nih, kalian tahu Sumanto kan? Ya, gue nggak bisa jelas namanya dia karena nama dia sensitif banget nih di YouTube platform. Ya, Sumanto itu adalah seseorang yang sempat viral pada waktunya karena kasus mutilasi dan kanibalismenya dia. Nih, kalau lupa, lu mendingan ke Google dulu, cari deh tuh namanya dia siapa. Pasti ada Wikipedianya full. Nah, itu kan kasus dulu. Tetapi nih yang gue dengar beberapa tahun lalu katanya si Sumanto ini juga dah tobat dan punya pekerjaan yang benar. Tapi lagi nih di tahun 2022 kemarin banget ada kasus yang terungkap dengan kasus yang modelnya itu sama kayak kasusnya Sumanto. Ya ampun, gue baru ngecek dari tadi ternyata ada keringat di atas ini gue, ya mulut gue, ya ampun. Aduh, kayak abis main layangan. Hari ini gue itu bukan bakal bahas Sumanto, tetapi kasus yang lumayan mirip lah, masih baru pula. So here's Paranormal, masak sop dengan daging. Kejadiannya ini terjadi di sebuah desa daerah Sumatera Utara. Di sana waktu itu ada seorang petani inisialnya H, tapi kita panggil aja si petani sesuai job desk-nya dia. Si petani ini dia nih tinggal tetanggaan sama kakaknya, nggak satu rumah tapi mereka tetanggaan deket lah. Tetapi pada akhir-akhir hari ini memang kelihatan lagi sibuk renovasi si petani. Dia keren itu, dia bisa renovasi rumah tapi tanpa kuli. Dia lah kulinya. Jadi udahlah petani, dia ngebangun rumah juga dan ya apapun dia yang lakuin. Sama kayak cerita yang baru gue bahas nih, bentukan orangnya. In conclusion, dikarenakan si petani ini lagi renovasi rumah, jadi berisik deh tuh siang dan malam. Suara orang lagi malu, habis itu dia lagi ngebor dan lain-lain, ya tipikal orang lagi nukang seperti biasanya. Sampai ke titik di mana tetangganya, yaitu adalah kakaknya ini, keganggu sama suara berisik si petani lagi nukang. Itu tuh posisinya udah ya on the way mau subuh lah, ya, sekitar jam 2 sampai jam 3. Gila, itu tengah malam kok masih nukang gitu, gak bener, pengen banget dimarahin itu gue kalau jadi tetangganya. Nah, kakaknya yang awalnya keganggu sama suara gergaji gitu kan di subuh-subuh hari, mending subuh sebelum subuh ya kan ya, jam 2 kan. Akhirnya dia bisa memaklumi lah, karena dia pikir sengaja kali dia ngelakuinnya itu pas lagi subuh-subuh udah mulai kerja supaya nanti pas lagi siangan si petaninya itu bisa bertani dan berangkatlah kerja ke sawahnya doi. Malahan tadinya si kakaknya ini mau ngebangunin kan dan nyamperin tuh saudaranya si petani, niatnya mau ngebantuin gitu biar kayak udah deh biar cepet deh rumah renovasi rumahnya daripada lo sendirian. Tapi pas lagi kakaknya mau on the way ke sebelah nih, suaranya malah udah nggak ada lah, kayak ya gian gue berangkat nih ya kan, udah siap-siap mau nukang, udah bawa palu, dia berhenti. Anjir, ya
udah kelar renovasi lah dia hari itu. Long story short, si kakaknya ini tuh baru mau tidur pas lagi udah mau subuh, jadi dia begadang lah ya kan. Nah tapi pas lagi udah mau tidur kebangun lagi gara-gara ada suara kedebak-kedebuk gitu kayak orang rusuh lah. Ternyata itu anaknya lagi masuk lari ke dalam rumah ngos-ngosan, langsung tuh dia buru-buru bangunin bapaknya gitu. Pak bangun pak, ada apa sama anak itu yang masuk rumah sampai rusuh? Jadi nih anaknya yang pagi itu mau ke rumah si petani yang adalah omnya, niatnya pengen ketemu si istri ya, berarti si tantenya itu kan, buat minjem suatu barang. Tapi di tengah jalan dia ketemu lah nih si anak kan sama si omnya, si petani, yang dalam posisi lagi bawa karung gede gitu, bawa karung yang digendong di belakang semacam kayak pemulung. Lu bisa kebayang lah, gue kasih lah fotonya, maksud gue kayak begini. Nah si ponakan otomatis nyamperin si om ya kan. Tapi sebelum si anak ini ngomong sesuatu, si petani ini seakan-akan udah tahu gitu. Lu ngerti gak sih maksud gue? Dia merasa kalau misalnya si ponakan ini mau menegur dia sesuatu, padahal si anaknya mau menegur kayak, halo om ini barangnya. Dia punya feeling tersendiri. Nah kayaknya lu udah rada connect nih yang ngerti. Oke, kalau kalian gak ngerti ya udah simak aja sampai akhir. Nah terus si petani tiba-tiba ngomong gini, tantemu udah saya habisi, sambil gerakin kepalanya gitu ke arah karungnya begini kayak. Dan terus si anaknya bener ngeliatin ke karungnya, kok warna karungnya berbeda ya. Nah si anak udahlah denger kayak begitu dari omnya, kalau tante kamu udah saya abis itu ngeliat karung warnanya kayak begitu, lari lah itu anak kaget, terus buru-buru deh ngebangunin bapaknya itu. Nah bapaknya, nah kita langsung nih ya ke current timeline. Bapaknya kan dibangunin, langsung loncat deh tuh buru-buru ke sebelah. Sesampainya di rumah si petani, dari dalam kamar ke arah dapur itu udah ada bekas seretan darah. Ditambah lagi ada tubuh si tante yang udah tanpa kepala, kaki, dan tangan. Ini bener-bener ya, sebelum gua lanjut, perasaan belakangan ini ada apa sih orang-orang sama kepala gitu loh, gua heran deh. Nah si bapaknya ini ya kan ngeliat iparnya gak ada tangan, kaki, sama kepala. Kalau udah selesai dia langsung keluar dari rumah itu nyari si petani saudaranya di mana. Kelihatan dia tuh belum jauh kemana-mana, nggak kabur, dia lagi ngebakar sesuatu yang bisa dipastikan dari dekat kalau itu adalah bakaran kaki dari istrinya sendiri. Nah pas lagi itu udah nggak ada tuh konfrontasi, langsung dari saudaranya telepon nyari polisi, panggil polisi, langsung pada datang nggak pakai lama. Setelah mereka datang dilakukanlah tuh evakuasi dan penyelidikan lebih lanjut. Polisi menemukan potongan tangan si tante dalam kondisi yang sudah setengah habis dan ada di atas wajan. Satu tangannya lagi ada di dalam panci. Nah yo sekarang nih kita berdua, nggak berdua sih, beribu-ribu orang di depan layar HP kalian ini pasti udah tahu pelakunya itu siapa. Ya memang si petani, tetapi kalian bingung kan kok tiba-tiba masukan setan atau apa gitu. Yes, dikarenakan kasus ini fast pace sama seperti kasus-kasus sebelumnya yang gue bawain, gue langsung aja nih ya, ada apa dengan si petani ini. Yang sudah pasti si petani ini dikarenakan dia masih ditemukan di crime scene lagi ngebakar kaki istrinya, dia nggak kabur, nggak lari. Polisi datang, saudaranya juga negor, enggak, dia diam aja. Polisi langsung deh tuh nangkep dia. Ketika si petani ini ada di dalam ruang interogasi, ya ditanyain lah dan didimen penjelasan A sampai Z mengapa dia melakukan itu. Menurut pelaku, yaitu si petani ini, ceritanya begini. Pagi-pagi pas si petani ini mau berangkat ke sawah, bukannya berangkat tapi dia malah ribut adu bacot lah sama istrinya ini, karena dia ngerasa kalau istrinya ini selingkuh sama laki-laki lain, yang mana itu juga sebenarnya belum bisa dipastikan benar atau enggak. Dalam adu bacot itu terlontarkanlah kata-kata yang menurut si petani nggak enakin hati banget gitu, sakit dia pas lagi si istrinya ngomong satu kata ini. Pas istrinya ngatain si petani itu dalam tanda kutip laki-laki gila, dibilang laki-laki gila, dia sakit hati. Gimana dikatain tolol, gimana dikatain lu goblok, gimana? Ini dikatain laki-laki gila aja udah kayak begini. Dengar perkataan istrinya yang seperti itu, si petani ke trigger, emosinya itu keras sekali dan langsung main tangan lah ke istrinya ini sampai ngunciin istrinya ini di dalam kamar. Bukannya langsung berangkat ke sawah, tetapi si petani ini masih tuh sakit hati dan gak bisa nih kalau gak diselesain. Dia keluar dari
nyampe rumah malah ngambil tali dan langsung masuk lagi ke dalam kamarnya yang dia kunciin itu kan, dan mencekik istrinya sendiri pakai tali di depan anak mereka yang masih kecil. Mungkin karena belum puas juga nih, si petani malah menyeret sang istri yang udah sekarat ke dapur dan menusuk bagian dadanya pakai sajam sampai si istri akhirnya meninggal dunia. Nah dari pagi deh tuh, dikarenakan para tetangga dan salah satunya si kakak udah biasa lah dengan gedebak-gedebuk ya, suara bor, malu. Dia pas jam 3 pagi malah ngurusin mayat istrinya, bukan renovasi rumah. Nah mayatnya ini dipotong-potong jadi beberapa bagian, habis itu dimutilasi, dikumpulin deh tuh jadi satu ke dalam satu karung. Makanya pas lagi subuh-subuh kakaknya tuh denger suara gergaji dan suara motong-motong gitu kan yang tadi gue kasih tahu. Di samping itu si petani yang sibuk ngurusin mayat istrinya seharian kelaparan dia, dan dia baru inget dia belum sempet tuh nyarapan gitu dari pagi, dan akhirnya memutuskan buat ngambil potongan tangan istrinya dan dibuat sedemikian rupa, terus dimasukin ke dalam panci, kasih garam, bumbu-bumbu penyedap lainnya, taruh kompor, terus direbus. Dia makan dong itu. Ya sering kan ditemuin tuh dalam rumahnya masih ada bagian tengahnya nih, kaki tangan kepalanya udah nggak ada. Nah itu pun juga tetap dibawa, nggak langsung dikubur tapi diotopsi dulu. Dan si petani pun masih di kantor polisi. Nah ini gue balik lagi nih di ruang interogasi. Pas diinterogasi polisi, si petani ini bisa jawab dengan baik dan benar. Tapi menurut kakaknya, si petani ini dibilang memang mempunyai penyakit jiwa. Aduh, penyakit jiwa lagi. Bedanya sama kasus yang sebelumnya, mereka kan baru didiagnosa punya penyakit jiwa ketika mereka udah ditangkap. Kalau ini sih kakaknya udah konfirmasi bahwa dia memang mempunyai rekor atau sejarah gitu kan. Ada CV bahwa menunjukkan dia itu gila anjir. Jadi menurut kakaknya dia ini mempunyai penyakit jiwa disebabkan dari kecelakaan pas masih kecil. Mulai dari situ deh dia mulai nggak stabil si petani ini. Sampai pernah katanya dia udah nusuk tukang pijet. Tukang pijet itu gue udah pernah bahas tuh kasus tukang pijet. Kalau kalian belum nonton nih, yang ini thumbnailnya, linknya ada di atas kalau nggak di description box. Itu tentang tukang pijet juga. Ya elah kasihan amat sih. Jadi pas lagi mijet gitu kan si petani ini, dia malah nusuk tanpa sebab. Dan pas ditanyain sama polisi, emang bener katanya saudara kamu pernah itu nusuk tukang pijet? Dan si petani bilang iya pernah. Kenapa kamu tusuk? Soalnya mijetnya nggak enak, pengen gua tempeleng, tahu nggak? Selain itu CV bahwa dia itu orang gila, dia ini ternyata pernah dong dirawat di rumah sakit kejiwaan di tahun 2004. Tapi dengan itu semua si petani masih bisa loh mau nikah lagi dan ngenalin calon istri keduanya ke istri pertamanya. Ini konsepnya bagaimana? Gak ngerti. Tampan mungkin ya, petani tampan, pengen diinjek mukanya ya. Nah siapa yang selingkuh dan siapa yang dituduh coba ya kan. Tetapi calon istri keduanya ini berhasil lah dengan cara si sang istri pertama memberikan informasi bahwa petani yang mau kamu nikahin nanti ya sus, dia gila. Sampai dikasih lihat bukti-bukti dokumen yang menyatakan bahwa si petani ini punya penyakit jiwa dan pernah dirawat di RSJ. Makanya bisa cabut itu calon istri keduanya. Akhirnya jaksa tetap memvonis si petani ini dan menghiraukan kalau dia punya penyakit kejiwaan. Nah ini bedanya sama kasus-kasus lain. Kalau kasus-kasus lain dia bilang aduh saya gila, pura-pura gila gitu. Iya jangan-jangan masukin ke RSJ. Kalau ini jaksanya bener, enggak anjing lu mau gila atau kagak masuk penjara. So si petani ini divonis seumur hidup di penjara dan diberikan hukuman mati. Gimana ya? Namanya udah membunuh, terus ditambah lagi kanibalisme. Dia bener-bener makan gue. Now gue pengen denger opini lo kayak apa. Ini kan udah pernah gue bahas ya kasusnya seperti ini, dimana kena gangguan jiwa ya memang seperti itu sistem hukum nggak di Indonesia sih, di dalam dunia ini gitu. I don't give a fuck. Dia tetap salah anjir. Before I end up this video, I'ma pray for all of you, alright? Gue berdoa kalian semua yang di luar sana yang udah punya pacar, udah punya suami, udah punya istri, udah punya pasangan. I don't know what you're doing. Ya pokoknya udah punya pasangan atau enggak, semoga lu ketemu deh orang-orang kayak gini. Semoga hidup lo sama pasangan lo baik-baik gitu ya. Gue berdoa kalian dapat pasangan yang baik. Kalau misalnya kalian tetap senengnya sama red flag ya, moga-moga gue doain gak nyampe yang kayak begini. Janganlah, life is too short, make it beautiful, you know what I'm saying? So
thank you so much for watching this video. Don't forget to like, subscribe, follow your girl's Instagram, Sasha X Marissa. And I will see you when I see you. I love you guys. Bye bye.